Kadang kita merasakan ada yang aneh dalam interaksi dengan orang lain. Apakah mereka benar-benar menghargai kita atau hanya sekadar meremehkan? Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Tanda-tanda awal seseorang meremehkan. Ada beberapa tanda yang bisa dicermati ketika seseorang mungkin tidak menghargai kita. Misalnya, mereka sering memotong pembicaraan kita atau beranggapan bahwa pandangan kita tidak valid. Hal-hal kecil yang tampaknya sepele ini ternyata bisa menjadi sinyal bahwa mereka tidak menghargai kita. Mungkin juga ada sikap emosi atau tatapan yang tidak mendukung saat kita berbicara. Ini cukup membuat kita merasa tidak nyaman, bukan? Ketika kita berusaha untuk berbagi ide, tetapi hanya direspons dengan sesaat atau bahkan diabaikan, itu bisa menjadi indikasi bahwa mereka menganggap pendapat kita tidak penting. Akibatnya, kita merasa terasing dan mungkin mulai meragukan diri sendiri. Oleh karena itu, kita perlu peka dan mulai memperhatikan interaksi ini agar tidak terjebak dalam pola pikir negatif. Chapter 2, Kritik tersembunyi dalam aksi mereka. Pernahkah kamu merasa diajak berdiskusi, tetapi segala yang kamu katakan selalu dibantah tanpa alasan yang jelas? Tindakan seperti ini seringkali menyiratkan bahwa orang tersebut tidak menghargai pandanganmu. Ketika mereka menenangkan kita dengan kata-kata manis namun tanpa substansi, bisa jadi itu adalah bentuk meremehkan. Kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah mereka memang tidak mengerti atau tidak mau mengerti? Sebuah ungkapan sederhana seperti, "Kamu terlalu sensitif," bisa jadi trik mereka untuk merendahkan perasaan kita. Dalam situasi ini, penting untuk mengekspresikan perasaan dan keberatan kita terhadap komentar tersebut. Jika kita terus-menerus diperlakukan seperti ini, bisa jadi sudah saatnya mempertimbangkan sejauh mana mereka layak ada dalam hidup kita. Mengabaikan suara kita adalah tanda bahwa mereka tidak memberi nilai pada pendapat kita dan ini harus ditanggapi serius. Chapter 3, Bagaimana sikap mereka memengaruhi kamu? Dampak dari tindakan meremehkan sangatlah besar. Kita bisa merasa kehilangan kepercayaan diri atau bahkan merasa tidak layak. Seringkali, pikiran negatif ini muncul akibat pengaruh dari lingkungan kita. Misalnya, ketika orang terdekat sering merendahkan kita, secara tidak langsung pola pikir kita akan terbentuk untuk mempercayai bahwa kita memang tidak berharga. Akibatnya, kita mungkin cenderung menghindari situasi di mana kita harus bersinar. Jika tidak ditangani, hal ini dapat berujung pada masalah mental yang lebih serius. Agar bisa kembali bangkit, penting untuk mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang mendukung dan memahami. Cobalah untuk mencari komunitas yang bisa membangun dan memotivasi, bukan menghancurkan. Pengaruh positif dari orang lain bisa mengubah cara pandang kita terhadap diri sendiri, sehingga kita bisa lebih percaya diri di masa depan. Chapter 4, Menghadapi dan membangkitkan kepercayaan diri. Menghadapi seseorang yang meremehkan kita bukanlah hal mudah. Namun, ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan. Pertama, kenali tanda-tanda tersebut dan catat apa yang terjadi. Kedua, sampaikan perasaan kita secara terbuka. Jika mereka adalah orang yang penting dalam hidup kita, berbicara dengan jujur bisa menjadi langkah yang mengubah situasi. Ketiga, fokus pada nilai diri kita. Ingatlah bahwa semua orang memiliki keunikan dan potensi. Ketika kita yakin akan diri kita, kata-kata mereka tidak akan memengaruhi kita sebesar sebelumnya. Terakhir, dorong diri kita untuk terlibat dalam hal-hal yang kita cintai. Saat kita aktif melakukan hal yang kita nikmati, kepercayaan diri kita akan kembali tumbuh. Percaya diri adalah kunci untuk membuktikan bahwa kita berharga, dan tindakan kita dapat membantu meruntuhkan perasaan meremehkan dari orang lain. Chapter 5, Menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang kita ciptakan untuk diri kita sangat penting. Mulailah dengan mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang mendukung dan memahami perjalanan kita. Selain itu, cobalah untuk mengatakan tidak pada sikap meremehkan yang datang dari orang lain. Ini bukan berarti kita harus menjauhkan diri dari mereka, tetapi lebih kepada bagaimana kita merespons. Ketika ada komentar merendahkan,
Kita bisa tersenyum dan mengubah topik pembicaraan, atau bahkan menjawab dengan bijak tanpa emosi berlebihan. Menghindari drama serta konflik yang tidak perlu adalah langkah tepat untuk menjaga energi positif. Selain itu, hindari membiarkan pikiran negatif mendominasi suasana hati kita. Ketika kita menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi diri sendiri, kita akan lebih mudah berfokus pada pertumbuhan dan mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Jangan ragu untuk berbagi pengalamanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan Ruang Tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.